Baik, kita mulai saja acaranya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hadirin yang kami hormati. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam acara kelas konsultasi riset ini. Nah, semoga ke depannya acara ini dapat memberikan manfaat ya bagi khususnya bagi mahasiswa dan para peserta yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Ya, dengan memohon dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Penyayang, marilah kita buka acara hari ini dengan doa ya. Mohon untuk peserta di mute dulu. Nanti pada saat sesi tanya jawab baru bisa buka mute-nya. Ya, semoga Allah memberikan ridha berkahnya atas acara kita pada pagi hari ini. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rizal. Saya berperan sebagai moderator mengawal acara sampai selesai pada kesempatan ini. Nah, tema acara kita yaitu adalah konsultasi riset. Baik, izinkan saya membacakan agenda rapat pada hari ini yaitu sambutan. Pertama adalah sambutan ke unit perpustakaan, terus nanti ada sesi pembukaan yang saat ini lagi berlangsung, terus nanti ada presentasi dari pemateri kita, terus selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab, terus acara terakhir adalah penutup. Baik, kami kenalkan dulu pembicara pada kesempatan hari ini adalah pembicara satu adalah Pak Takwin. Beliau adalah selaku dosen Poltekkes Kemenkes Palu, dosen profesional ya, karena sudah sertifikasi dosen. Ya, beliau akan membawakan materi optimalisasi sumber daya perpustakaan untuk mendukung riset akademik. Nah, ini mungkin ada proses memaksimalkan ya pemanfaatan berbagai fasilitas layanan atau koleksi yang dimiliki perpustakaan Poltekkes Palu dan guna membantu kegiatan penelitian dan studi akademik nantinya. Terus kami perkenalkan juga untuk narasumber kedua adalah Pak Kadar Ramadan, SKM MKM. Beliau selain dosen profesional juga selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu. Beliau akan membawakan materi tentang pemanfaatan referensi manajer dalam menyusun tugas akhir. eh, ini mungkin penggunaan lebih ke perangkat lunak atau alat yang membantu dalam mengelola dan mengorganisir referensi atau sumber-sumber pustaka secara sistematis. Baik, untuk mempersingkat, selanjutnya ada sesi presentasi dan setelah presentasi nanti ada diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan ruang kepada pemateri pertama yaitu Pak Takwin. Eh, Silakan Pak, waktu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kapus Penelitian, Pak Kadar, Ibu Kajur Kebidanan, Ibu Astuti, Pak Rizal, Pak Zoher, Ibu Fatima, dan semua teman-teman dosen yang mungkin hadir serta para mahasiswa yang berbahagia pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, saya akan berbagi materi yang secara umum yang diminta oleh Kepala Unit Perpustakaan kemarin tentang optimalisasi ya. Saya izin share dulu.
Kelihatan ini ya. Sudah Ya, Pak. Pak. Ya, kelihatan Pak, silakan. Ya, tentang optimalisasi sumber daya perpustakaan untuk mendukung riset akademik. Saya kira sudah saling kenal kita ini, terutama mahasiswa mungkin yang di kebidanan dan keperawatan. Nggak tahu gizi dengan Kesling, mungkin sudah kenal juga ya. Ya, tujuan kita belajar pada topik pertama ini adalah memahami pentingnya perpustakaan dalam proses riset akademik. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber daya perpustakaan yang tersedia. Dan ketiga, mengembangkan keterampilan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perpustakaan tersebut. Dan harapan kita semoga perpustakaan Poltekkes Palu terus berkembang ke depannya, sehingga kalau Anda mahasiswa mencari referensi nanti, tidak susah lagi, bisa langsung ke perpustakaan online Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, yang pertama, bagaimana peran perpustakaan untuk riset akademik? Ya, jadi perpustakaan sebagai pusat informasi untuk penelitian. Saya kira di perpustakaan kita juga sudah tersimpan macam-macam hasil penelitian, baik dari mahasiswa ataupun penelitian dosen, serta banyak artikel yang telah disimpan di sana, yang bisa kita jadikan sebagai pusat informasi untuk menentukan topik penelitian yang baru, yang bisa kita teliti lewat penelitian kita, mahasiswa, untuk menunjang kebutuhan tugas akhir sehingga selesai perkuliahan kita di Poltekkes Kemenkes Palu. Jadi anu dia. Yang kedua juga disiapkan jenis-jenis sumber yang Firma yang tersedia, minyak tuh toh. Sperma baik itu ovum yang sudah dibuat jurnal, oleh sperma. Jadi zigot. Kalau dengan Silakan Pak. gimana bocor itu? Ya, saya minta untuk peserta untuk mute dulu ya selagi acara berlangsung. Terima kasih. Baik Pak, saya kontrol Pak. Ya, yang kedua disiapkan juga di perpustakaan jenis-jenis sumber referensi ya, bisa buku, jurnal, database, dan koleksi digital. Nah, tadi kami sudah ke perpustakaan di Poltekkes Palu itu sudah ada 3 media untuk kita mencari, baik itu buku, jurnal, database, maupun koleksi digital dari Poltekkes Kemenkes Palu. Kemudian bisa juga untuk layanan referensi dan konsultasi yang tersedia. Dan terakhir, akses untuk seminar, workshop, dan sumber daya online. Jadi semua ini bisa kita dapatkan nanti kalau sudah berkembang kita punya perpustakaan untuk kebutuhan-kebutuhan riset akademik bagi mahasiswa ataupun dosen Poltekkes Kemenkes Palu, sebagaimana perpustakaan yang besar di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Iya. Kemudian, Anda bisa mencari buku dan materi lainnya di perpustakaan dengan menggunakan katalog online. Jadi sudah tersedia sekarang juga itu aplikasi perpustakaan yang menyediakan buku-buku secara online ya. Dan saya sudah buka tadi itu, sudah banyak buku tersedia, terutama di bidang-bidang kesehatan, keperawatan, kebidanan, gizi, dan sanitasi. Jadi bisa dipakai untuk menunjang riset akademik kita. Kenapa? Karena tanpa buku juga kita tidak bisa dapatkan teori-teori yang mendukung penelitian kita. Kemudian juga kita akan belajar bagaimana tips untuk menemukan buku yang relevan ataupun artikel yang relevan dengan topik riset kita. Ya, kita akan menggunakan kata kunci misalnya kan, sesuai dengan tema yang kita akan cari. Kemudian lewat perpustakaan juga kita bisa mencari artikel yang bermutu, yang berkualitas, yang bereputasi. Misalnya JSTOR, Scopus, WOS misalnya, PubMed, dan sebagainya. Bisa kita menggunakan perpustakaan kita untuk mencari referensi seperti ini. Dan yang terakhir, menemukan dan mengakses jurnal akademik yang relevan sesuai dengan topik atau tema penelitian kita yang kita kehendaki.
Nah, ini contoh koleksi digital Poltekkes Palu yang bisa nanti Anda akses dengan meminta linknya kepada pengelola perpustakaan. Jadi sudah ada 3 ini yang bisa kita gunakan untuk mengakses baik itu buku-buku ataupun artikel-artikel serta jurnal yang bisa kita gunakan untuk menunjang referensi penelitian kita. Kemudian kita juga setelah kita tahu tadi tentang bagaimana kita mendapatkan akses digital online perpustakaan, terutama Poltekkes Kemenkes Palu, nah tentu Anda akan memulai sebuah riset untuk menulis proposal misalnya, maka kita akan gunakan strategi penggunaan sumber daya, baik yang kita miliki sendiri ataupun yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Palu. Yang pertama, Anda mesti kembangkan kemampuan untuk mengembangkan pertanyaan penelitian. Nah, cara yang mudah ialah kita menggunakan beberapa kata kunci. Yang pertama, ICOP atau ICOP, bisa juga dengan menggunakan SMART. Dan membuat rumusan pertanyaan penelitian ini sangat mudah sekali. Kita hanya menggunakan kata bagaimana, atau apakah, dan seterusnya. Tinggal tambahkan nanti kata kunci ini, yaitu ICOP, yaitu intervensi misalnya. Kemudian eh, dia punya komparasi atau perbandingan, kemudian bagaimana outcome-nya serta populasinya. Misalnya, saya beri contoh tentang intervensi misalnya kan. Jadi bagaimana perbedaan, bagaimana perbedaan. Jadi bagaimana merupakan pertanyaan penelitian kita. Perbedaan adalah komparasi. Kemudian outcome-nya misalnya, jadi bagaimana perbedaan kadar hemoglobin remaja putri misalnya yang diberikan kue fortifikasi dengan yang tidak diberikan kue fortifikasi zat besi. Itu bisa kita gunakan untuk pertanyaan penelitian. Kemudian harus ada unsur smart-nya. Apa itu smart? Yang pertama adalah S, spesifik. Jadi kalau buat penelitian, kita mesti khusus, jangan umum. Ya, kalau anemia, anemia saja kita buat penelitian. Jadi jelas itu topiknya, spesifik di anemia. Nah, kemudian measurable, dapat diukur. Bagaimana cara mengukur anemia? Ya, kita menggunakan, misalnya menggunakan HB meter misalnya. Atau menggunakan yang gampang-gampang itu kan untuk screening, easy touch itu. Kalau mau bagus lagi ya kita gunakan misalnya laboratorium kesehatan untuk periksa anemia remaja. Jadi dapat diukur. Kemudian achievable, dapat kita capai penelitian itu. Jangan sampai kita sudah buat penelitian, tidak bisa kita capai, tidak bisa kita lakukan. Kemudian yang R-nya relevan, dan T-nya adalah time bonding, artinya berbatas waktu. Nah, kalau ada penelitian nanti, jangan penelitian yang lama, sehingga Anda terhambat wisuda. Jadi cari penelitian yang mudah, yang waktunya bisa kita selesaikan sebelum ketentuan untuk berakhir perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Palu. Kata dosen saya, penelitian yang baik ialah penelitian yang selesai. Jadi bukan yang terlalu muluk-muluk sehingga susah kita untuk menyelesaikan. Akhirnya Anda terhambat untuk wisuda tepat waktu. Jadi bukan juga kita mudahkan juga, tidak. Perlu kita pertimbangkan dengan baik sehingga bisa kita penelitian yang selesai. Bukan penelitian yang tertunda. Nah, kemudian setelah kita tentukan tadi rumusan pertanyaan penelitian, ya kita identifikasi sumber daya yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut lewat penelitian yang kita lakukan. Jadi Anda harus ukur diri Anda, bagaimana kita akan kumpulkan data, kemudian dana yang kita gunakan seperti apa, bagaimana kita buat kuesioner penelitian dan seterusnya, yang nanti akan diteruskan oleh teman-teman kami di sini dalam kelas-kelas berikutnya yang merupakan materi aplikatif dalam proses penelitian. Kemudian kita juga akan menggunakan alat bantu riset. Karena ini sudah zaman yang sangat canggih sekali, bukan seperti dulu. Walaupun canggih, jangan kita akal-akali juga.
Jadi kita mesti tahu dasarnya, kita mesti kuasai konsepnya, sehingga ketika nanti kita membuat satu riset akademik, ya bukan hanya jadi begitu saja tanpa kita tahu apa dasar kita buat riset itu. Jadi banyak sekali sekarang tools untuk kita menyelesaikan proposal kita ataupun hasil penelitian kita dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, untuk referensi kita bisa gunakan Mendeley, EndNote, Zotero dan seterusnya. Nah, kalau kami sendiri sudah familiar dengan Mendeley ya, karena ya agak enak digunakan dibandingkan dengan yang lain dan kata para ahli masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian kita mencari tahu tentang alat pencarian yang canggih misalnya untuk menemukan informasi yang lebih spesifik. Nah, kalau bagi Anda yang mau mendapatkan artikel yang berkualitas tinggi, ya silakan Anda masuk ke Scopus atau ke WOS. Cuma masalahnya kita belum berlangganan sehingga kita hanya mendapatkan yang gratis saja. Namanya gratis, semua serba terbatas. Diberikan kita artikel yang lama, PDF tidak dapat misalnya, dikasih cuma abstrak saja. Tapi kalau yang berbayar ya semua diberikan kepada kita. Baik itu PDF-nya, kemudian yang terbaru semua dibuka kepada kita kalau kita dapatkan yang berbayar. Jadi itu yang kita kerahkan untuk meningkatkan sumber daya kita sehingga kita bisa buat riset akademik dengan bantuan perpustakaan yang ada pada Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, untuk strukturnya, saya kira sudah lazim kita tahu sama-sama ini. Ada judulnya, pendahuluan, metodologi. Nah, kalau hanya proposal mungkin cuma itu saja ya, judul, pendahuluan dengan metodologi. Serta nanti kita akan lengkapi dengan kuesioner penelitian. Kalau sudah hasil ya, kita tambahkan hasil diskusi, kemudian konklusi atau kesimpulan, termasuk rekomendasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan daftar pustaka atau referensi atau sumber rujukan. Yang masih kita tampilkan di bagian belakang dengan aplikasi tinggal sekali klik, semua sudah muncul di bagian daftar pustaka dengan selengkap-lengkapnya. Tinggal nanti Anda mesti mengisi metadata dengan sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan ketentuan penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Kemudian yang penting lagi, ketika Anda menulis misalnya dalam menulis proposal untuk Poltekkes, ya perhatikan panduan penulisan artikel atau skripsi atau KTI Poltekkes Palu. Jangan lari dari itu supaya ketika ujian nanti penguji tidak mempersoalkan lagi tentang cara Anda menulis proposal atau hasil penelitian. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan gaya selingkung dari Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, untuk tahu Anda minta kepada pengelola misalnya mana panduan penulisan KTI ataupun skripsi untuk Poltekkes Kemenkes Palu. Kemudian hindari plagiarisme ya. Jadi boleh kita mengutip dan tidak ada masalah, tapi yang kita kutip itu kita mesti parafrase. Harus kita ubah kalimatnya, tapi tidak mengubah makna dari kalimat itu. Nah, nanti teknik paraphrase nanti akan disampaikan oleh teman-teman lagi yang berikutnya, supaya nanti hasil penelitian Anda ataupun proposal Anda itu tidak terdeteksi plagiarisme yang sangat parah sekali. Jadi biasa dimaklumi dia di bawah 20%, ada juga artikel yang mensyaratkan di bawah 15%. Tapi kalau Anda sudah mahir nanti itu saya kira tidak masalah itu ya. Karena pengalaman kami kalau buat satu artikel itu dengan teknik paraphrase misalnya atau menggunakan AI sambil kita lihat kalimatnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, pas kami lakukan pengecekan plagiarisme itu biasanya di bawah 15%, jarang sampai 20% ke atas ya. Nah, kalaupun sampai melebihi itu ya kita perbaiki lagi kalimatnya supaya semakin turun cek plagiarismenya. Saya kira itu materi awal tentang bagaimana kita mengoptimalkan perpustakaan untuk kita mencari sumber referensi yang online yang menunjang kita untuk menulis riset akademik lewat proposal penelitian sampai dengan hasil penelitian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takwin atas materi yang telah dibawakan. Ini sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa khususnya untuk bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya.
Baik, untuk selanjutnya sesuai dengan acara tadi kita buka sesi pertanyaan dulu Pak Takwirnya. Boleh satu atau dua tiga orang. Silakan kami buka sesi pertanyaan yang ingin bertanya atau boleh diketik di kolom chat ya. Silakan adik-adik mahasiswa. Apakah ada yang masih belum jelas? Silakan ditanyakan. Biasanya belum ada pada sekarang, masih anu ini pada masih secara umum ini, Oh, oke, belum siap. Baik, aplikasi. baik, baik, Pak. Terima kasih. Pengantar Oh, saja tentang penulis. Iya. baik, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Takwin atas materi yang dibawakan. Selanjutnya kita langsung saja beralih ke pemateri kedua, yaitu Pak Kadar Ramadan. Waktu dan tempat, Pak, saya silahkan beberapa menit kemudian ke depan. Silakan Pak, Pak Kadar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran Pak, Pak Rizal? Sangat kedengaran Pak, jelas, cukup jelas Pak. Iya. Pak. Eh, jadi adik-adik sekalian ini yang gabung sudah 111 ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Wadir Tiga, Kak Juru Kebidanan dan Bapak Ibu dosen yang sempat hadir ya, dan teristimewa mahasiswa tingkat akhir. Nah, jadi ini sebenarnya diprioritas namanya konsultasi riset ya. Jadi sebenarnya memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa tingkat akhir yang akan menyusun tugas akhir. Kan tahun depan sudah mau selesai, jadi Oktober, November itu biasanya sudah mulai ancang-ancang ya, ancang-ancang untuk menyusun ini, menyusun penelitian proposal. Nah, ini adalah kami apresiasi apa yang dilakukan oleh perpustakaan Pak Supriyadi dan tim. Jadi ini juga relevan dengan tugas kami di pusat penelitian. Jadi bagaimana kita memiliki sumber daya dosen yang banyak ya dengan keahlian masing-masing. Jadi kegiatan seperti ini mungkin bisa jadi eh, apa namanya terjadwal ya, mungkin sebulan 2-3 kali sehingga eh, ketika mahasiswa menyusun tugas akhir itu tidak mengalami mengalami hambatan ya. Jadi nanti slogannya adalah gerakan membuat tugas akhir dengan riang gembira ya. Jadi jangan ada lagi mahasiswa tingkatan yang stres, apalagi dengan perkembangan saat ini ya, banyak tools-tools. Kalau dulu kita masih cari referensi di ini, di perpustakaan. Kalau sekarang yang penting ada pakai data ya sudah, semua dalam genggaman ya. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa sekarang ini tidak ada lagi alasan terlambat gara-gara tugas akhir ya. Karena apalagi dengan tadi sudah disinggung oleh Pak Takwin, dengan perkembangan AI itu sangat ini ya, sangat mendukung eh, dalam menyusun tugas akhir. Izin Pak Rizal, sudah kelihatan materinya, slide-nya. Iya, kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Nunggu share aja. Ini sebenarnya saya ingin ini ya, ada interaksi ya dengan mahasiswa. Mungkin nanti materi saya mungkin agak lebih teknis ya. Jadi bagi mahasiswa yang sudah ada topik atau judul boleh di-share ya. Nanti kita jadikan contoh bagaimana sih cara mencari referensi ya. Jadi salah satu langkah awal dalam menyusun tugas akhir adalah tentu menentukan topik penelitian ya. Kita misalnya sudah mengetahui apa sih permasalahan yang akan kita angkat.
langkah awalnya adalah kita harus mencari referensi karena ketika konsul yang ditanya dulu adalah ini sumbernya dari mana ya. Jadi sebelum bertemu pembimbing, jadi harus perkuat dulu ininya masalahnya apa sih. Tentu dalam menyusun permasalahan harus disertai dengan referensi yang kredibel. Baik, mahasiswa sekalian, Bapak Ibu yang sempat bergabung pada pagi hari ini, dengan kegiatan yang diinisiasi oleh perpustakaan, ini beberapa hal yang bisa secara pribadi ya, yang saya bisa share mungkin ke depannya, mungkin hari ini terkait dengan reference manager, kemudian juga bisa terkait menyusun instrumen penelitian ya, penelitian. Jadi kalau biasanya kita menggunakan kuesioner kertas, kedepannya kita sudah menggunakan handphone ya. Kemudian juga ada terkait bagaimana sih cara mengolah data ya, baik menggunakan SPSS maupun menggunakan Stata. Kemudian, nah ini juga mudah-mudahan ini ya. Jadi ada ke depan itu tugas akhirnya bukan hanya penelitian ya, ada juga non penelitian, non skripsi. Jadi misalnya salah satunya publikasi. Nah ini juga ke depan bisa kita perkuat bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan submit artikel di OJS. Baik, mahasiswa sekalian, jadi referensi ini merupakan hal yang ini ya, yang penting dalam menyusun tugas akhir. Jadi setiap daftar bacaan atau list sumber yang kita gunakan, baik itu dalam bentuk buku, artikel, atau dokumen lain, misalnya laporan, itu harus dimasukkan di dalam karya tulis kita ya. Tentu referensi-referensi ini memberikan informasi tentang argumen yang mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Referensi dapat digunakan untuk memberikan kredit pada penulis asli dari informasi, data, atau ide yang digunakan oleh penulis. Ya, jadi referensi sangat penting dalam karya ilmiah karena ini yang penting ya, membantu menghindari plagiarisme. Ya, kamu sudah selesai 1 tahun 2 tahun, tapi ketika ada yang komplain artikel atau skripsi yang kamu buat itu adalah ada terindikasi plagiat, itu bisa dibatalkan ijazah saya. Kamu sudah PNS misalnya, kalau terindikasi itu ya bisa dibatalkan. Makanya dalam menulis itu kita harus jujur ya. Jadi semua sumber informasi yang kita memiliki itu dimasukkan di dalam tugas akhir kita. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa referensi itu sangat ini ya, penting. Pertama adalah memperlihatkan bahwa penulis itu melakukan riset yang komprehensif ya. Jadi kalau kamu konsul sama pembimbing itu, kalau didukung dengan referensi yang baik itu dosen pembimbing juga senang ya. Jadi kalau melihat tulisanmu bagus tapi tidak ada referensi, itu patut dicurigai itu hanya copy paste ya. Jadi setiap dimasukkan ke dalam karya tulisnya. Kemudian membuat karya tulis lebih terpercaya, memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber-sumber yang digunakan. Ya, jadi kalau referensinya ada itu bisa di cross check. Jadi membantu menelusuri apakah betul yang kamu tulis. Nah, dan yang penting ini ya, menghindari plagiat. Apalagi sekarang dengan keterbukaan informasi, ada perpustakaan yang menyediakan open data ya. Jadi biasanya hanya abstrak, tapi ada juga itu yang full text ya, dari judul sampai lampiran-lampiran itu ada. Jadi kalau hanya untuk membuat hanya ganti tempat itu sangat memungkinkan saat ini ya. Kemudian membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Ini mungkin bagi Bapak Ibu dosen. Oke, di mana sih biasanya mencari referensi? Jadi ini beberapa saja ya, dan masih banyak
tempat lain sebenarnya yang kita bisa gunakan untuk mencari referensi. Pertama adalah Publish or Perish. Ini dalam bentuk aplikasi. Ini adalah open source ya, jadi bisa gratis dipakai. Kemudian Mendeley Search, ini platform pencarian referensi ya. Mungkin nanti kita akan demonstrasikan bagaimana cara mencari referensi menggunakan Mendeley Search. Karena topik kita adalah reference manager dan yang akan kita gunakan pada hari ini adalah Mendeley Desktop. Sebenarnya selain Mendeley ada Zotero, ada EndNote dan lain-lainnya. Tapi untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan Mendeley, cara mengelola referensi penelitian menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian untuk jurnal-jurnal nasional itu bisa menggunakan portal Garuda. Untuk yang internasional bisa menggunakan PubMed ya. Jadi ini biasanya yang tersedia adalah open access ya. Open access artinya adik-adik mahasiswa bisa mengunduhnya, PDF-nya tersedia. Oke, ini Mendeley Search ya. Ini Mendeley Search tampilannya ya. Jadi kita ke mendeley.com saja. /Mendeley, kemudian ini adalah Publish or Perish, PubMed, dan Garuda ya. Oke, mungkin kita langsung ini ya, simulasi. Ini belum ada di chat ya. Silakan adik-adik yang sudah punya topik boleh di-share kah agar kita jadikan contoh mencari referensi ya. Silakan di chat. Halo, Pak Rizal, suara saya kedengaran Pak Rizal? Ya Pak, kedengaran Pak suaranya Pak. Ya, silakan yang mahasiswa ini, Sarter, silakan, Sarter Kebidanan. Nah, ini sumber referensi lain ya yang bisa kita gunakan, bisa Google Scholar, bisa Science Direct, Web of Science, Research Gate, ada juga kalau buku ada di DOAB ya, Directory of Open Access Book. Jadi kalau misalnya, nah ini nih yang mau akreditasi ya, Prodi ini juga bisa digunakan untuk mencari buku open source. Mungkin juga di perpustakaan bisa ini ya, bisa gunakan. Oke, oke, kita ini ya, kita coba yang ini Mendeley deh, Mendeley Search. Oke, ini Ibu Irma, terapi murotal Al-Fatihah terhadap nah ini ya, terapi murotal Al-Fatihah terhadap kecemasan pada pasien CA cervix. Oke. Baik, kita coba menggunakan ini ya, menggunakan Mendeley. Oke, ini nanti saya share di ini ya, saya kirim ke chat. Nah, sekarang kita cari ini ya, misalnya terapi murotal.
Oke, jadi di pencarian Mendeley yang terkait dengan terapi murotal itu ada 580 ini ya, ada 580 artikel. Jadi ada jurnal, ada tesis juga, ada buku, ada uh, book section ya. Nah, tadi terkait apa ya ini? Kecemasan ya, kecemasan. Oke, ini ada nyeri, ada misalnya kecemasan ya. Cemas. Oke. Oke, jadi ada sekitar 46 artikel yang terkait dengan terapi murotal dengan kecemasan ya. Oke, jadi eh, kita bisa ini ya, kita bisa melakukan seleksi di bagian kiri. Jadi biasanya referensi yang digunakan itu adalah yang update ya, 5 sampai 10 tahun. Jadi misalnya kita bisa membatasi dari 2019 sampai 2023 ya. Ini tinggal di checklist. Oke. Oke, ada 30 31 ya, 31 dan semuanya dari artikel jurnal. Kemudian eh, ada hanya 12 yang open access ya, ada 12 yang open access. Tapi sebenarnya walaupun close access itu dari abstrak saja biasanya bisa kita ini ya, bisa kita ada informasi yang bisa kita ambil untuk mendukung penelitian yang bisa kita yang akan kita lakukan ya. Jadi seperti ini caranya. Jadi silakan misalnya kita hanya mau ambil yang open access ya. Oke. Seperti ini. Ya sudah kita download ya. Ini bisa di-download. Ini juga bisa langsung dihubungkan ke aplikasi Mendeley. Ya. Nah, oke. Nah, jadi mahasiswa sekalian, ketika misalnya kita sudah mencari referensi di berbagai website ini ya, di berbagai website ini, maka tahap berikutnya adalah yang ini ya, kita memasukkannya di Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager atau Zotero atau terserah ya mana yang akan dipakai. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan Mendeley Desktop. Mungkin kalau yang ke bidang sudah familiar ya, sudah familiar menggunakan ini. Mungkin juga di di jurusan lain juga sudah diperkenalkan oleh dosen mungkin di mata kuliah metode penelitian atau mata kuliah lain. Nah, dalam mengelola referensi menggunakan Mendeley ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Pertama adalah menginstal Mendeley Desktop. Ini jelas ya. Sebenarnya Mendeley itu kan ada dua versi ya, ada Mendeley Desktop, ada Mendeley Reference Manager. Namun dari sisi aksesibilitas itu sebenarnya Mendeley Desktop masih lebih baik ya, karena kalau Mendeley Reference Manager itu harus ada jaringan ya, harus ada jaringan. Jadi tidak bisa digunakan secara offline. Jadi kami menganjurkan untuk menggunakan yang versi desktop. Jadi salah satu keunggulannya Mendeley adalah penyimpanan cloud itu sampai 2 GB dan dapat dilakukan digunakan secara online ya, secara online. Sebenarnya Zotero juga bisa, namun penyimpanan datanya itu terbatas 300 MB. Sedangkan Mendeley itu 2 GB. Nah, pertama adalah kita menginstal aplikasinya ya.
Ini bisa mahasiswa sekalian bisa di sini ya, bisa unduh ininya aplikasinya di mendeley.com ini ya. Desktop 1.19.8 ya. Bisa di situ diunduh di situ. Kemudian yang perlu diinstal adalah setelah kita install, kita registrasi. Ini bagi yang belum memiliki akun ya. Jadi bagi mahasiswa yang belum memiliki akun itu bisa membuat account ya, bisa membuat account. Oke, ini gampang saja cara buatnya ya. Di materinya pun kami sudah siapkan materi dalam bentuk video. Jadi mahasiswa sekalian silakan dicoba ya. Kemudian setelah menginstal desktop, Mendeley desktop, maka kita akan membuat folder atau grup ya. Satu topik, satu folder atau satu grup. Untuk kebutuhan sendiri, misalnya tugas mata kuliah itu bisa membuat folder. Namun untuk kolaborasi, misalnya tugas akhir itu bisa mahasiswa bisa berbagi dengan grup ya. Agar misalnya pembimbing ingin melihat referensi yang digunakan itu bisa dipantau ya. Jadi mahasiswa menginvite dosen pembimbing di Mendeley-nya ya. Jadi pembimbing akan memantau ya, bisa melihat ininya referensi yang digunakan. Kemudian seperti misalnya kalau kamu berkunjung ke perpustakaan kan ada lemari-lemari, misalnya ada di situ tertulis kebidanan, keperawatan, gizi ya. Jadi begitu halnya dengan Mendeley, setiap folder itu adalah topiknya berbeda. Ya, jangan dicampur dalam satu folder besar. Sehingga dalam ketika mencari lebih mudah untuk ditemukan referensinya. Jadi ibaratnya Mendeley Desktop ini perpustakaan online ya, perpustakaan online. Kemudian setelah membuat grup, membuat folder, kita akan memasukkan referensi ke Mendeley ya, ke folder-folder yang telah kita buat. Ada beberapa cara, ada drag and drop. Ini jika sudah ada PDF-nya ya. Kalau belum ada, misalnya bisa manual. Misalnya laporan puskesmas, buku itu bisa manual. Kemudian bagi artikel-artikel ilmiah yang biasa kan ada DOI ya, itu bisa menggunakan DOI lookup. Nah, di sini yang penting mahasiswa sekalian, kadang kita kalau hanya urusan citasi sama memunculkan daftar pustaka itu kan gampang ya. Namun kadang kita selalu lupa melengkapi metadata ya. Jadi misalnya kita kalau menulis proposal, kalau nggak salah itu stylenya adalah Harvard ya. Jadi nama penulis, judul, nama jurnal, volume, nomor, halaman sampai URL itu harusnya ada di metadatanya di Mendeley. Jadi sekali lagi ketika kita masukkan referensi jangan pas dimasukkan sudah selesai tanggung jawab kita. Tapi kita harus selalu ingat metadata. Kemudian jika referensinya sudah dimasukkan, metadatanya sudah lengkap, maka kita sudah siap menulis ya. Jadi kita sudah bisa memasukkan citasi dan memunculkan daftar pustaka. Kemudian dengan menggunakan reference manager pun, reference desktop atau manager itu kita bisa mengganti-ganti style ini ya, style referensi dengan cepat. Satu kali klik itu sudah terganti. Misalnya ini khususnya bagi yang akan publikasi ya, sudah penelitian, sudah buat laporan, kita kan pakai Harvard. Ketika mau disubmit misalnya di jurnal apa ya, di jurnal Poltek kita misalnya, itu kan pakai Vancouver. Kalau manual ya sudah kita satu-satu lagi buat. Tapi kalau menggunakan reference manager itu sudah sekali klik sudah terganti stylenya. Jadi memudahkan kita ya dalam menyusun manuskrip penelitian. Oke, jadi tahapan ini adik-adik bagi yang baru pertama atau masih butuh tambahan ini bisa
eh, di ini ya, ini bisa diklik. Jadi kami sudah buat eh, video tutorial. Ini mulai dari menginstal sampai ganti-ganti ini ya, ganti-ganti referensi itu di YouTube. Jadi silakan nanti bagi yang ingin belajar ulang atau baru pertama tahu Mendeley itu bisa dilihat ya. Ini ada 11 video ya, mulai dari install sampai membuat, misalnya kita sudah buat yang manual ya, sudah buat manual. Mau dimendelekan itu juga bisa. Kemudian mengganti style referensi juga ada. Jadi ada 9 video. Jadi silakan dilihat. Oke, sebelum lanjut ke ini ya, kita langsung praktek tadi mencari referensi dan memasukkan ke Mendeley. Silakan jika ada yang ditanyakan mahasiswa sekalian. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Kadar atas materinya. Ya, silakan bagi penanya ada yang ditanyakan, silakan atau boleh diketik di kolom chat ya. Ini bisa unmute sendiri ya. Ini saya kurang paham ini Pak, katanya ada yang mau bertanya tapi tidak bisa termute. Saya tidak paham gimana Oh, cara ininya. um, Coba Pak. oke, di mana ya? Unmute, oke. Coba silakan mahasiswa sekalian yang jika ada yang ini ditanyakan, jangan malu-malu ya, karena kalau tidak bertanya kita anggap semua sudah sudah Udah, apa namanya, udah pada paham ya. paham ini. Kalau kata orang bijak, malu bertanya susah di jalan. Nah ini Vidyanur, silakan Vidyanur. Silakan di raise hand. Ada pertanyaan Pak? Ya, bagaimana cara menyinkronkan Iya, referensi antar perangkat yang berbeda? Oke, Ibu Andini, ini kalau nggak salah RPL nih, RPL Manggalaya. Nah, eh, Mana gini, Dok? Hmm, Dok, ada kan ibu hamil baru. 7 bulan hamil. Satu umur 17 tahun. Ibu Andini, Kenapa jadi kematian? misalnya Ibu Andini ada 2 laptop ya, ada 2 laptop. Jadi kalau kita misalnya menggunakan Mendeley, sebenarnya biar juga Zotero ya aplikasi lain, selama kita menggunakan account yang sama ya, account yang sama itu datanya akan tersinkron ya. Jadi misalnya Ibu hari ini kerja di laptop laptop yang satu ya, sudah memasukkan referensi, sudah masukkan misalnya ada 10 referensi, maka agar referensinya tersimpan, di cloud, maka Ibu harus mengklik ini ya, mengklik sinkron ya. Ini pojok kanan atas, yang ini ya.
Oke, jadi setelah selesai memasukkan referensi dan sudah mau log out ya, maksudnya Ada satu uang lagi. Ada orang halangan. Ada oke. Jadi ketika sudah menambahkan misalnya 5 referensi dan sudah mau selesai itu kita harus sinkron dulu di menu atas ya, ada sinkron. Kemudian ketika kita buka di laptop lain itu datanya akan masuk. Intinya adalah kita menggunakan username dan akun yang sama ya. Seperti itu Ibu Andini. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi salah satu keunggulan menggunakan referensi ini ya, reference manager adalah ketika ada masalah di laptop itu datanya tidak hilang. Tapi kalau manual kan pasti akan ini ya, akan hilang. Tapi kalau kita menggunakan reference manager atau laptop tiba-tiba hilang ya, dicuri, itu uh, bisa terselamatkan datanya. Oke. Silakan yang lain. Ya, silakan bagi penanya yang lain, silakan masih diberi kesempatan. Oke, mungkin kalau ini ya, kalau belum ada yang bertanya, saya lanjut untuk ini ya. Tadi ada bagian memasukkan apa namanya, memasukkan ini ya, memasukkan referensi ke Mendeley. Jadi mahasiswa sekalian, ini contohnya ya. Jadi misalnya ini ada contoh ya, ada contoh referensi terkait terapi murotal dan kecemasan. Jadi kita bisa cara biasa ya. Jadi sebaiknya ini juga tips kalau mencari referensi sebaiknya itu PDF-nya disimpan ya. PDF-nya disimpan. Kadang juga pembimbing atau penguji itu minta mana referensinya. Kalau bisa ditunjukkan itu adalah nilai plus ya. Oke, jadi kita selalu ini ya harus ingat username. Jadi sebaiknya ketika melakukan pencarian itu sudah tersinkron ya, sudah ini akun yang saya gunakan sama dengan akun yang di desktop ya. Jadi ini adalah versi webnya yang ini library. Nah, misalnya ini kita bisa sebenarnya bisa kita langsung tambah ke ini ya, bisa langsung tambahkan ke secara otomatis. Tapi saya mau ambil yang ininya apa PDF-nya. Oke, Oke. Jadi ini adalah perpustakaan saya ya, perpustakaan saya. Ini koleksinya ada banyak, tapi dengan 2 GB itu masih banyak data yang, maksudnya penyimpanannya masih banyak ya. Ini ada banyak ya. Nah, jadi dalam memulai ini ya, dalam memulai menggunakan Mendeley, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat file ya, folder yang ini, membuat folder di sini ya, kita bisa membuat folder. Nah, kalau kita grup, ya misalnya saya ingin berbagi dengan teman dosen lain, saya akan buat grup di sini, create group. Saya tinggal menambahkan
akun alamat email dari kawan dosen. Namun kali ini kita coba menggunakan folder ya. Oke, jadi tadi misalnya terapi ya, misalnya ya terapi. Oke, jadi ini adalah lemari yang akan saya gunakan untuk menyimpan referensi terkait murotal. Oke, saya akan mencari referensi di Mendeley Search dulu ya. Tadi chat. Oke, kemudian mahasiswa sekalian, ketika misalnya ini kan terapi murotal dengan kecemasan ya, kita tambahkan penghubung AND ya, sehingga di pencarian kita dua kata ini akan muncul. Kalau misalnya tidak pakai ini, kalau misalnya hanya seperti ini, maka bisa yang muncul terapi saja, murotal saja, atau cemas saja ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan ini, cemas dan terapi murotal itu misalnya ini ya, ini terapi, ada informasinya. Jadi artikel-artikel inilah yang ada kata itu ya, murotal dan kecemasan. Oke, misalnya kita ambil yang open access. Nah, ini ada PDF-nya, kita ambil misalnya yang ini ya. Oke, misalnya ini. Oke, ini kita bisa cek PDF-nya. Nah, ini sudah ter-download ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah ter-download. Oke ya, ini artikelnya. Nanti dibaca ya. Kalau kita download lagi yang lain. Misalnya ini penderita DM ya, penderita DM. Oke, ini sudah ya. Oke, penderita DM. Ini isinya. Oke. Kemudian pos OSC. Ini namanya pos SC ya. Jadi apa ya, terkait penyakitnya adalah kanker ya, kanker. Coba kita tambahkan kanker. Oke, ini tapi kanker payudara ya. Ini itu pun hanya satu referensi. Oke. Oke, ini tidak tersedia PDF-nya ya. Kalau seperti ini kita bisa langsung cari ke ininya ya, ke jurnal jurnal langsung. Oke, ini ya. Sorry, ini skripsi ini. Kalau cuma sementara apa Zoom dan Oke, nah mahasiswa sekalian, misalnya tadi sudah ada dua referensi yang kita ini ya, yang kita dapatkan. Maka langkah berikutnya adalah kita masukkan ke Mendeley di sini ya. Jadi caranya adalah tinggal add saja ya, add. Nah ini laptop saya loading nih. Oke, kemudian ini tadi filenya ya, ada dua, open. Nah, ini masuk seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita ada PDF-nya ya, ada logo Adobe Reader. Jadi bisa kita
Nah, seperti itu. Nah, setelah kita memasukkan referensi, misalnya dua ya, dua dulu kita masukkan, kita periksa metadatanya ya. Jadi langkah berikutnya adalah ketika sudah membuat grup, sudah memasukkan referensi adalah kita harus melengkapi metadata ya. Jadi kita bisa cek metadatanya. Misalnya ini judul ada judul, penulis, nama jurnal, tahun, volume, isu, halaman ya. Dan yang kalah penting adalah URL-nya atau DOI-nya ada. Ya, ini ada. Kemudian kalau yang ini juga sudah ada DOI-nya. Ya, sudah ada. Nah, itu cara yang pertama. Cara kedua adalah menggunakan DOI ya, menggunakan DOI. DP pusing itu bah itu uang. Oke, contoh ya. Kita ambil contoh artikel lain, misalnya kita hanya copy DOI ya. Ini kita copy DOI-nya. Kemudian ke desktop kita ya. Ini add entry manual ya, add entry manual. Kemudian di bagian doi lookup ya. Oke, ini kita ulang ya. Ini kita copy. Kemudian kita bawa ke sini. Ya, kemudian kita cari. Oke. Namun ini sekali lagi hanya metadata ya. Namun informasinya kita bisa dapatkan di abstrak ya. Seperti itu. Nah, kemudian cara berikutnya adalah misalnya buku. Kalau buku kita manual juga ya, manual. Kemudian kita cari bukunya, misalnya buku ya. Misalnya terapi untuk mencegah kecemasan ya. Nah, autornya misalnya oke. Nah, untuk autor harap perhatikan akan otomatis last name first name ya. Seperti itu. Jadi mahasiswa sekalian tinggal tambahkan saja ininya ya. Ketiknya seperti biasa saja. Misalnya misalnya ya. Kemudian ketika kita enter itu akan otomatis terganti. Kemudian tahunnya 2024. Ini nggak usah. Misalnya Palu. Ini hanya contoh ya. Publishernya adalah oke, URL-nya tidak ada. Oke, save. Ya, seperti itu. Kemudian itu untuk nama orang ya. Kemudian misalnya kita ke puskesmas, ada laporan ya, ada laporan. Jadi ini kita buatkan dalam bentuk report. Jadi laporan ya. Misalnya laporannya adalah pelayanan atau laporan pasien kanker ya. Ini contoh saja nih. Nah, ini kan misalnya laporannya dari rumah sakit ya, RSUD Poso ya. Nah, untuk instansi pemerintah atau organisasi itu ketika kita menulis ya, memasukkan, maka yang kita pilih adalah yang ini ya, kita klik bahwa ini adalah nama organisasi. Jadi tidak akan berubah menjadi last name first name. Dia tidak akan mendeteksi sebagai nama orang. Ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan RSUD Poso, kemudian kita enter, nah ini dianggap sebagai nama orang. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan dalam memasukkan referensi di reference manager ya. Jadi harap diperhatikan untuk nama organisasi misalnya
Kementerian Kesehatan, ya, Republik Indonesia, maka kita pilih yang ini ya, klik yang institution, misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Maka kita pilih yang institusinya ya, jangan langsung enter. Dan karena tadi sudah di atas 2, ini polanya sudah dibaca. Kemudian tahunnya 2024. Oke. Oke. Nah, ini kita sudah memasukkan beberapa referensi ya. Nah, misalnya kita sudah mau istirahat dulu, kita sinkron dulu ininya, apa namanya? Kita sinkron agar data yang kita masukkan ini sementara tersimpan di laptop ya, agar tersimpan juga di cloud ya, agar tersimpan di sini. Ini kan belum ada nih terapi ya, atau sudah adakah? Belum. TST. Nah, oke, ternyata langsung ini ya, kan tadi sudah disinkron, namun belum ada datanya ya. Nah, kita harus sinkron dulu sebelum kita istirahat ya. Kita sinkron. Ya, ini di bagian bawah ini ada prosesnya ya. Kita nunggu sampai tuntas agar datanya bisa masuk ke Mendeley web. Oke. Kemudian ketika kita sudah memasukkan referensi, maka langkah berikutnya adalah sudah kita menulis ya, menulis. Misalnya sudah mau menulis proposal. Nah, sekarang kan banyak ini ya, banyak bala bantuan. Jadi bisa menggunakan uh, sebagai alat bantu ya. Misalnya ada beberapa AI itu cukup ini ya, cukup membantu, terutama sebenarnya dalam mencari membantu mencari referensi yang relevan dengan topik penelitian yang kita lakukan. Oke, sambil menunggu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mahasiswa sekalian. Saya kembalikan ke Pak Rizal ya. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan raise hand atau bisa langsung open mic. Ya. Ini Mas, ini Ibu Andini, silakan. Silakan Bu Ya, Andini. silakan Bu Andini. Assalamualaikum Pak Abe, maaf mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Pak, kami pernah dikasih tugas sama Ibu Nur Fatimah untuk pembuatan bab 1 dan bab 2. Nah, di situ kan untuk mengikuti pedoman dari Poltekkes, diupayakan untuk semua daftar pustakanya itu sudah terkonek dengan menggunakan Mendeley. Nah, saya pernah mengunduh jurnal, kemudian ketika saya masukkan ke Mendeley, Pak, dia tidak terbaca dalam bentuk PDF atau Adobe Reader, melainkan masih bentuk Mozilla Firefox. Apakah itu memang tidak bisa terbaca atau bagaimana, Pak? Jadi apa yang harus saya lakukan jika format PDF yang diunggah itu tidak dikenali oleh Mendeley, Pak? Terima kasih, mohon arahannya. Ya, silakan Pak Kadar. Ya, jadi yang bisa dimasukkan itu adalah file dalam bentuk ini ya, PDF, doc juga bisa. Nah, mungkin Ibu cek kembali ininya, filenya ya, file referensi tersebut. Kalau misalnya ada ininya, boleh di-share Bu, ininya supaya kita lihat. Mungkin ada URL dari tugasnya itu, maksudnya artikel yang tidak dikenali. Jadi Ibu, filenya bukan seperti ini ya. Tapi itu bisa masuk di Mendeley? Enggak? Dia masuk, Pak, cuman pas saya ketik, saya kembali lagi ke menu Mendeley itu di library saya, dari semua PDF yang sudah saya unggah, cuman dia sendiri yang masih dalam bentuk Mozilla Firefox, Pak. Yang lainnya itu Adobe Reader. Oke, jadi dia ketika diklik seperti ini nggak muncul ya? Tidak muncul, Pak. Oke, nanti mungkin dikirimkan mungkin filenya link ya, link jurnalnya ya.
Agar kita coba. Nah, kemudian jadi mahasiswa sekalian, mungkin ini hanya ini ya. Jadi harap bedakan antara jurnal dan artikel ya. Yang ini, yang file ini adalah artikel ya. Jurnal adalah ini, jurnal pustaka keperawatan ya. Jadi jurnal itu adalah tempat untuk menerbitkan artikel. Sementara yang menjadi referensi itu bukan jurnalnya, tapi artikel jurnal artikelnya ya. Jadi ke depan semoga tidak ada lagi kesalahan menggunakan, harap membedakan antara artikel dengan jurnal. Ya, Ibu Andini silakan dikirimkan ininya ya, link artikelnya. Nanti kita coba ini. Jadi mahasiswa sekalian, hari ini hanya sekilas saja teknisnya ya. Mungkin nanti untuk detail ada khusus, mungkin ada yang mau install itu bisa ada dibukakan nanti sesi di ini ya, di perpustakaan langsung. Yang mau konsultasi langsung boleh di perpustakaan. Ya, ada lagi? Silakan, atau belum ada? Oke, baik. Kalau belum, kita lanjutkan yang terakhir ya. Memasukkan menggunakan ya. Kita sudah memasukkan referensi di Mendeley, sekarang kita akan gunakan ya. Nah, untuk penulisan proposal misalnya, biasanya kita mulai dari bab sampul ya. Halaman sampul, kemudian halaman persetujuan. Dan lain-lain ya. Kemudian bab 1 pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka. Oke, mungkin sampai saya daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Nah, ini juga harap dalam menyusun tugas akhir atau proposal itu jangan dipisah-pisah ya. Halaman beda, persetujuan beda, pengesahan beda, bab 1 beda, bab 2 beda ya. Beda-beda file. Tapi kita gunakan dalam satu file ya. Kita gunakan dalam satu file. Kemudian ini oke. Ini kita level 1 ya, level 1. Ini kalau planet ya. Nah, misalnya lah ya. Oke, kemudian kita masuk ke Sudah. Nah, ini misalnya latar belakang. Oke, udah kita menulis ya. Ini saya hanya contoh sekilas ya. Saya hanya ambil-ambil saja. Tapi jangan ditiru ya. Hanya mau mencontohkan bagaimana sih cara melakukan mengutip ya. Oke. Terapi murotal ya. Oke, terapi yang bisa digunakan untuk menurunkan kecemasan pada pasien ya. Kemudian kita kutip ya. Jadi caranya mahasiswa sekalian klik references, kemudian add
ini insert citation. Oke. Nah, hilang nih. Oke. Oke, ini ya. Kemudian go to Mendeley, misalnya ini ya, kita kutip. Oke. Cite. Site. Sorry, ini nih. Oke. Oke, ya, ini sudah presentasi ya. Namun ini kita ganti ininya ya, kita ganti stylenya. Misalnya pakai Harvard. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini hapus dulu nih. Kemudian kalau kita memunculkan daftar pustakanya, tinggal klik insert bibliografi. Oke, ini sudah muncul ya. Oke. Nah, misalnya kita kutip lagi ya, kita mengutip lagi, saya menggunakan ini ya. Ini contoh saja ya. Ini bukan, tapi nanti kalau mahasiswa sekalian jangan copy paste ya. Ini hanya contoh. Karena kalau kita menyusun ini butuh ini ya, butuh membaca sebenarnya. Oke, kemudian sama ya, insert lagi. Misalnya itu dari ini ya, dari sini misalnya. Oke, kita cite lagi ya, site. Oke, oke. Nah, itu di daftar pustaka itu akan otomatis muncul ya referensinya. Jadi kita cukup sekali insert bibliografi, berikutnya akan muncul. Kemudian data dari menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus. Oke, misalnya ya. Nah, ini ada dua, misalnya kita menggunakan dua referensi ya. Oke, ini oke. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dua referensi, maka ini langsung diblok dua ya, Bapak mahasiswa. Dua. Kemudian cite ya. Ini contoh kalau menggunakan dua referensi ya. Jadi dibatasi oleh ini ya, titik koma. Ini kalau satu kalimat menggunakan dua referensi. Kemudian kalau tiga ya sudah kita blok tiga-tiganya. Kemudian untuk di bagian daftar pustaka itu otomatis akan muncul. Nah, misalnya ingin kita ganti ke format lain, misalnya oke, misalnya kita ganti stylenya menjadi APA ya, APA. Ini bisa kita ganti ya. Nah,
ini harus ganti anu. Oke, jadi jadinya seperti ini ya. Jadi disusun berdasarkan abjad dan juga lebih rapi. Kemudian kalau mau diganti lagi menjadi font cover, superscript, udah. Ini ada ribuan style ya. Jadi tapi ini biasanya diterapkan kalau kita dari laporan mau diubah menjadi manuskrip. Itu macam-macam. Tergantung dari kebijakan jurnal yang kita tuju. Oke, ini 1.3 ya, jadinya seperti ini. Jadi di bawah pun berubah ya. Kalau tadi disusun berdasarkan abjad, maka sekarang disusun berdasarkan mana yang dikutip lebih duluan. Oke, mahasiswa sekalian mungkin itu ya terkait penggunaan uh, Mendeley Desktop. Jadi untuk lebih jelasnya silakan bisa dicek di video ini. Nanti insya Allah ke depan kita buat satu sesi untuk yang kegiatan offline ya. Dan untuk mata kuliah misalnya metode penelitian itu juga bisa kita adakan pelatihan khusus. Mungkin sementara demikian Pak Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak Kadar. Semoga penjelasan dari materi tadi bisa diambil manfaatnya ya. Mungkin Pak, apakah ada kita buka lagi sesi pertanyaan? Ini sampai jam berapa ya pertemuannya Pak? Eh, jam berapa? Jam 11 ya atau jam berapa? Terserah. Oh iya, ya karena saya tidak diberikan tadi sampai jamnya sehingga saya. Oke, mungkin saat ini jika tidak ada pertanyaan lagi, atau kita buka dulu Pak ya, pertanyaan Ya, satu boleh, atau dua. boleh. Silakan. Ini Silakan jika terutama ada pertanyaan. yang anu nih, yang mahasiswa ini tingkat akhir. Ya, silakan raise hand atau langsung open mic. Bapak, Tabe izin bertanya lagi satu kali, Pak. Ya, silakan Ibu Andini. Iya. Bagaimana Pak kalau misalnya ada referensi yang mau kami ambil sudah sesuai dengan topik, tetapi ternyata dia tidak memiliki DOI itu, Pak? Nggak apa-apa Bu. Um, Sumbernya itu online ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Bisa URL saja boleh dimasukkan. Oh, URL-nya saja. Ya, jadi Oh iya. itu hanya opsi sih. Ya, jadi di bagian artikel saya ini ya, kan di bagian atas ini ada URL. Salah satu aja, ya. Kalau dua-dua lebih bagus, tapi kalau tidak ada ya salah satu boleh. Ini materinya bisa di ini ya, bisa di download. Nanti saya kirim ke chat. Ini tidak ada absen ya Pak Rizal ya? Ini harusnya ada absen dulu nih, belum Iya, selesai. Ini Pak. Oke, silakan mahasiswa sekalian diunduh ininya ya, materinya. Sebelum di close ininya, di close. ya silakan. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Silakan dilihat di kolom chat. Apakah? Apakah di oh nah ini di nanti minta di-upload katanya dia ini. Oh iya ya baik baik baik. Berarti rekaman ini nanti saya upload juga ya nanti di YouTube Pak ya. Boleh ya. Eh, Pak ini masih ada Pak ini ya, Pak Supriyadi ya. Mungkin bisa dibuatkan dulu ininya Pak absennya supaya Absensinya ya. ya ini mumpung masih banyak nih eh, bisa digunakan untuk ini sertifikat nanti.
Pak Rizal bisa buat atau? Saya kebetulan saya punya email ini sudah full Pak, dia punya kapasitas jadi agak sulit saya buat Google Drive-nya. Nanti saya buatkan, Pak. Iya ya boleh. Kita menunggu dulu ya link ya. Recording in progress. Ya, boleh dulu ya. Jangan dulu keluar mahasiswa sekalian supaya siapa tahu nanti ada ini, ada apa namanya? Ada sertifikat ya. Oke. On proses Pak ya absennya. Tadi Pak siapa yang ini ya? Itu gimana? Ya saya gagal buat nggak bisa saya punya Google Drive udah full ini Pak. Oke, ini sudah ada Oh di ini ini. absen. Ya, baik. Silakan dilakukan absensi dulu sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mungkin Pak kita dokumentasi dulu Pak sebelum kita lakukan penutupan untuk foto Ya, boleh Pak. bersama. Silakan, Pak. Ini saya kurang paham ini Pak, bagaimana cara foto bersama di Zoom? Speaker. Jal, ada rekamannya nih, Jal. Iya, saya rekam ini Pak. Saya rekam. Oke, saya rekam. supaya bisa diulang-ulang. Baik. Sudah Pak Rizal, ini masih ada Ibu Wadir. Mungkin ini Oh, ya. sebelum kita akhiri ini dulu arahan dulu dari Ibu Wadir 3. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, mungkin kami mohon Ibu Wadir untuk bisa melakukan memberikan arahan ya terkait pertemuan hari ini. Kami persilahkan Bu Wadir. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Suara saya terdengar, Pak? Jelas. Dengar. Oke, baik. Jelas sekali, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kelas konsultasi riset pada pagi hari ini. Moderator juga yang luar biasa, Pak Rizal. Pak Rizal juga sambil belajar ini ya, jadi moderator di online kan biasanya Pak Rizal moderatornya offline. Ya, perdana Bu jadi Kemudian moderator. ya, Bapak Ibu dosen yang juga turut hadir di sini, staf tenaga kependidikan yang juga turut hadir, teristimewa kepada para mahasiswa ya yang bersemangat untuk menjadi penulis yang baik, luar biasa. Sebelumnya saya pengen juga dipuji ya, jadi tolong katakan cakep apabila saya menyampaikan pantun. Cakep. Cakep, Belum. Bunga melati harum mewangi, Cakep. mekar indah di ujung taman, Cakep. rajin membaca tiada rugi.
Keren. Perpustakaan tempat ilmu bertemu dengan harapan. Mantap. Cantik. Satu lagi ya, satu lagi. Boleh. Berlayar perahu di lautan luas. Cakep. Angin bertiup Cakep. membawa ceria. Cakep. Tempat membaca membuat cerdas. Perpustakaan Cakep. jadi rumah ilmu yang setia. Mantap. Baik. Mantap. Baik Bapak Ibu dan para mahasiswaku yang tercinta, pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dengan inisiatif yang dadakan dari pihak perpustakaan, kegiatan konsultasi kelas riset ini bisa berlangsung pada hari ini untuk batch pertama ya. Dan saya memberikan apresiasi kepada pihak perpustakaan yang sudah mulai mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa sigap ya, dengan dihubungi via telepon sudah menyatakan siap bersedia untuk sharing ilmunya. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu dibalas Allah dengan banyak Absensi. pada kesempatan ini saya perlu menekankan kepada mahasiswa bahwa sesungguhnya menyusun tugas akhir ya atau melakukan penelitian itu merupakan hal yang sifatnya wajib. Kenapa sifatnya wajib? Karena itu bagian dari mata kuliah ya, dari mata kuliah. Tetapi terlepas dari itu, proses yang kita lakukan, proses yang kita lalui dalam menyusun riset itu, dalam menyusun tugas akhir, itu adalah bagian pengalaman hidup sebenarnya. Karena jujur kalau kita mau mengingat semua mata kuliah itu, kalau kita ditanya apa mata kuliah yang paling berkesan selama kita studi di kampus, itu yang paling kita ingat adalah laporan tugas akhir. Kenapa? Karena itu satu mata kuliah yang betul-betul menguras energi kita, menguras mental kita terutama ya, menguras fisik kita dan menguras duit kita gitu ya. Dan makanya kenapa ini sangat patut untuk kita pelajari. Karena proses ini luar biasa akan membentuk kita bagaimana kita menjadi mahasiswa atau alumni yang jujur ya, jujur menyampaikan argumentasinya, jujur untuk menghargai karya orang lain ya melalui pengutipan yang baik, kemudian jujur untuk menulis dengan baik. Walaupun era sekarang kita sudah akan dibantu oleh media artificial intelligence, artificial intelligence itu hanya adalah sebuah media yang membantu ya, tetapi sesungguhnya otak dan pikiran kita lah yang jadi tokoh utamanya ya dalam menulis karya-karya terbaik. Nah, jadi itu kelas konsultasi riset ini akan kami buat sampai batch 5 sehingga nanti akan berganti-ganti pematerinya dan saya berharap mahasiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir tetap rajin ya untuk mengikuti karena saya yakin dan percaya kita kalau ikut kelas-kelas begini biasanya akan terus bersemangat ya, bersemangat untuk menyelesaikan studi kita. Karena modal kita jadi mahasiswa itu hanya satu sebenarnya, yaitu rajin. Karena pintar itu pintar hanya bonus sebenarnya, pintar. Tapi kalau rajin itu adalah modal utama. Apa gunanya kita pintar kalau kita tidak rajin? Karena nyatanya banyak yang pintar tidak bisa lulus tepat waktu. Kenapa? Karena terlalu malas dan terlalu bangga dengan kepintarannya. Jadi ketika mengikuti kelas ini gratis ya. Jadi Anda bersyukur bahwasanya Anda diberi kesempatan untuk hadir di kelas ini bertemu dengan pemateri-pemateri yang luar biasa ya. Jadi pemateri yang hadir ini karya-karyanya sudah banyak. Kalau Anda cari searching di Google Scholar, ini pematerinya riset-risetnya sudah luar biasa bagus gitu ya. Jadi silahkan belajar mumpung ini gratis gitu ya. Banyak bertanya ya, terutama lebih bagus sudah ada karya, sudah ada topik, kemudian tanya gitu dan mulai menulis. Mungkin nanti sampai pada akhir mengolah data penelitian juga nanti akan ada materinya. Jadi saya berharap mahasiswa tetap untuk bersemangat ya ikut. Ini baru batch 1, batch 2 insya Allah akan kita laksanakan di hari Jumat ya jam 9 diikuti secara online. Dan saya mungkin menyampaikan juga pesan kepada pihak perpustakaan, mungkin bisa juga Pak dibuka offline di hari Sabtu atau Minggu, nanti kita koordinasi dengan pemateri yang siap untuk datang di hari Sabtu dan Minggu, karena kalau belajar online keterbatasannya, kalau kita tidak fokus gitu ya,
Jadi banyak bias ya, banyak yang mengganggu kita di kiri kanan. Kalau kita offline kadang itu kita lebih fokus. Dan mungkin apalagi yang disampaikan tadi oleh Pak Kadar terkait tentang mendelay itu jauh lebih bagus kalau kita kelasnya offline ya. Jadi kelas yang langsung bertemu dan dibimbing langsung kita menggunakan laptop gitu. Itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, nanti ini untuk silakan Pak Kapus Perpustakaan untuk coba didesain jadwalnya untuk kelas yang sifatnya offline, mungkin 2 atau 3, selebihnya bisa kita online kan. Nah, untuk ini jangan lupa hadir ya di batch 2 pada hari Jumat jam 9 dan Pak Rizal masih tetap menjadi moderator sejati pada acara ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan, tetap semangat. Memang perpustakaan harus punya andil luar biasa dalam menciptakan generasi-generasi yang mencintai literasi ya. Kenapa? Karena saat sekarang kita lagi krisis ya, krisis dari sisi membaca gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang lebih banyak membaca, mendapatkan informasi yang terkesan itu adalah hoax, tapi dianggap itu betul. Maka marilah kita belajar untuk membaca dengan baik dan bijak ya. Baik, untuk itu cukup dari saya. Saya berharap mahasiswa yang hadir di sini tetap semangat untuk hadir di batch 2 pada hari Jumat ini ya, jam 9 dengan 2 pemateri yang akan hadir. Dan terakhir, terima kasih kepada narasumber pemateri yang hadir pada hari ini yang sudah memberikan materi luar biasa. Saya juga tetap ikut stay karena bagi saya belajar itu harus terus ya. Siapapun yang memberikan materi tidak perlu melihat siapa yang memberi materi, tapi materi yang dia berikan itu yang harus kita perdalam ya. Dan semakin mengulang-ulang itu semakin bagus gitu ya. Kami pun terus belajar ya, karena belajar itu tidak pernah akan selesai. Dia akan selesai ketika kita sudah berada di balik papan. Kalau sudah berada di balik papan, sudah diazankan, ya sudah wassalam. Tidak ada lagi kesempatan untuk belajar. Mumpung kita masih diberi nafas, maka tidak ada henti kita untuk belajar. Baik, pagi cerah, burung berkicau, menyusuri jalan di tepi taman. Buku dibaca, wawasan bertambah jauh, ilmu digali demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wadir Tiga. Tibalah saatnya acara penutupan pada pertemuan kali ini. Sebelum penutupan, ada beberapa kami simpulkan tentang pertemuan tadi bahwa pemanfaatan referensi manajer dalam menyusun tugas akhir sangat penting ya untuk mendukung proses penulisan yang efisien dan terorganisir. Dengan menggunakan perangkat lunak atau alat manajemen referensi, mahasiswa dapat nanti mengelola, mengorganisir sumber-sumber pustaka secara sistematis, memastikan penyortiran sesuai dengan standar akademik yang berlaku, serta menghemat waktu dalam pembuatan daftar pustaka dan kutipan. Penggunaan alat ini juga nanti membantu menjaga keakuratan dalam mencantumkan referensi, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan kesalahan format dan administrasi dalam penyusunan tugas akhir. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Takwin dan Pak Kadar serta perpustakaan yang menginisiasi acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk tindak lanjut selanjutnya mungkin nanti akan dibuatkan pertemuan-pertemuan lebih detail lagi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Taruhkan foto.